Bab 2221. David, keluarga Mace tidak ingin menjadi musuhmu, tetapi Conway juga keturunan tertua kami. Karena kau telah membunuhnya, kau harus memberiku penjelasan yang masuk akal. Basil menatap David dan berkata, penjelasan. Penjelasan apa yang kau inginkan? Keturunanmu itu masuk ke tempatku tanpa mengatakan apapun dan membunuh orang-orangku. Aku hanya ingin dia menjadi persembahan penguburan orang-orangku dan aku tidak menyentuh orang lain. Seperti kata pepatah, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Penjelasan apa yang kau inginkan dariku? David mencibir. Orang-orang yang tewas hanyalah beberapa penjaga, tetapi seorang keturunan langsungku tewas. Bagaimana mungkin mereka sama? Apakah nyawa mereka tidak berharga? Apakah mereka tidak punya keluarga? Apa bedanya? Di mataku, Conway tidak lebih mulia dari para penjaga yang sudah mati itu. Aku hanya membunuh satu orang sebagai ganti nyawa banyak orang. Pada akhirnya, kalianlah yang diuntungkan. David, tampaknya kau bertekad untuk melawan keluargaku. Ya. Basil menatap David sejenak dan mendesah pelan. Basil benar-benar tidak ingin bertarung dengan pemuda yang tidak diketahui asal-usulnya ini. Yang tidak diketahui adalah yang paling tidak terduga, dan hasilnya pun tidak terduga. Basil berharap David akan menggunakan kekuatan di belakangnya untuk menakut-nakutinya. Jika keluarga Mace tidak mampu menyinggung mereka, maka Basil akan meminta maaf dengan patuh. Akan tetapi, David bukan saja tidak memberitahunya, tetapi juga bersikap tidak sopan. Dia secara terbuka menantang keluarga Mace. Sebagai kepala keluarga Mace di The Spirit Cage, Basil juga berada dalam posisi yang sulit. Berita tentang kematian Conway tadi malam telah menyebar sejak pertemuan darurat dengan para petinggi keluarga Mace. Semua pasukan di Seoul memperhatikan tindakan keluarga Mace dan situasi di sini. Jika Basil tidak menangani hal ini dengan baik, keluarga Mace akan menjadi bahan tertawaan Seoul. Keluarga Mace telah tinggal di Seoul selama bertahun-tahun dan mereka tidak mampu mempermalukan diri mereka sendiri. Hehe, Basil, apa yang kamu katakan benar-benar menarik. David tiba-tiba tertawa dan mengacungkan jempol pada Basil. Ia melanjutkan, saya telah menjadi korban dari awal hingga akhir insiden ini. Anda, wali kota, dan Conway membawa begitu banyak orang berkuasa sementara saya hanya membawa wanita dan seorang anak. Sekarang, Anda bahkan mencoba mengalihkan kesalahan kepada saya dan mengatakan bahwa saya ingin menentang Anda. Keluarga Mace, aku benar-benar heran bagaimana keluargamu berani melakukan hal itu. David, aku tidak ingin terus bicara omong kosong denganmu. Kau harus menjelaskan kematian Conway kepadaku dan keluarga Mace hari ini. Pada saat yang sama, kau juga perlu menjelaskan kepada seluruh Seoul. Siapa yang mengirimmu ke sini? Mengapa kau di sini? Jika tidak, jangan salahkan aku karena menindasmu karena aku punya lebih banyak orang bersamaku, kata Basil dengan keras. Menghadapi David yang sangat keras kepala, Basil sudah mengambil keputusan. Apapun yang terjadi, ia harus meminta penjelasan kepada David. Dia adalah wali kota Seoul, tetapi kekuatan lain di Seoul juga memperhatikan posisi ini. Akan menyenangkan untuk mengetahui latar belakang David. Jika keluarga Mace tidak mampu menyinggung mereka, maka kekuatan lainnya pun tidak mampu. Sekarang sangat merepotkan karena David menolak untuk memberitahunya. Jika keluarga Mace mundur bahkan setelah keturunan langsung mereka meninggal, seseorang akan menyebarkan berita ini dengan sembarangan. Mereka akan mengatakan bahwa orang luar dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di Seoul dan wali kota tidak akan melakukan apapun. Ditambah dengan bantuan kekuatan besar Seoul lainnya, keluarga Mace akan benar-benar dipermalukan dan menjadi bahan tertawaan. Saat itu, beliau sebagai wali kota tidak bisa menjelaskan kepada masyarakat Seoul. Kemungkinan besar dia akan dipaksa mengundurkan diri lebih awal karena hal ini. Bagaimana kalau aku tidak memberikan penjelasan seperti itu? Apa kau akan menghajarku? David tersenyum. Ya, jawab Basil dengan tegas. Ia menambahkan, jadi saya sarankan Anda untuk memberitahu kami siapa Anda dengan patuh dan kemudian ikuti saya ke kediaman Mace untuk bersujud kepada Conway yang sudah meninggal untuk mengakui kesalahan Anda. Jika Anda melakukan ini, maka kami dapat mengampuni hidup Anda.
Tentu saja David tidak akan mempercayainya. Pihak lainnya hanya ingin mengetahui siapa dia. Jika keluarga Mace tidak mampu memprovokasi dia, maka masalah ini akan berakhir di sini. Namun, jika keluarga Mace bisa memprovokasinya, maka hasilnya sudah jelas. Segalanya akan berakhir buruk bagi David. Bab 2222. Basil, aku memberitahumu dengan sangat serius sekarang. Aku tidak perlu menjelaskan kepada siapapun apa yang telah kulakukan dan keluargamu tidak memenuhi syarat untuk menanyaiku. Jika kau menginginkan penjelasan, aku tidak memilikinya, tetapi jika kau ingin mati, aku dapat membantumu. Saat David mengatakan hal itu, dia meletakkan Peebles di tanah, berdiri, dan menatap dingin ke arah orang-orang dari keluarga Mace di depan. Peebles juga patuh pergi ke belakang David untuk berdiri bersama Benny dan Putri Evie. Dia ingin membantu David, tetapi dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia hanya akan menjadi beban. Gadis kecil itu bersumpah dalam hatinya, aku akan makan dengan baik dan tidak pilih-pilih makanan agar aku dapat cepat tumbuh besar. Jika aku besar nanti, tak seorang pun bisa menindas David. Dasar bajingan, sombong sekali, teriak Basil. Kau akan tahu kalau aku sombong jika kau mencobanya. Ini adalah milik pribadiku dan kau masuk tanpa izinku. Kau telah melanggar aturanku, jadi sekarang, aku akan memberimu 10 detik untuk keluar. Kalau tidak, aku akan mengirimmu untuk bertemu dengan keturunan langsungmu dan menyatukan kalian kembali sebagai sebuah keluarga. Niat membunuh terpancar dari David. Basil menatap David tanpa mengatakan sepatah kata pun. Suasana menjadi sunyi saat kedua belah pihak saling berhadapan. Suasananya terasa sangat tegang. Mungkin di detik berikutnya, pertempuran yang menggemparkan akan dimulai. Di satu sisi ada David dengan tim kecilnya sementara di sisi lain ada keluarga Mace dengan sejumlah besar orang. Meskipun tidak banyak orang di pihak David, aura mereka tidak kalah mengesankan dibandingkan aura keluarga Mace. Semua orang kuat keluarga Mace di sisi yang berlawanan juga bersiap. Mereka hanya menunggu perintah Lord Basil untuk menghajar bocah sombong di depan mereka hingga berkeping-keping. Adapun 5 wanita elf dan wanita cantik di belakang David, mereka akan tetap hidup sehingga para penguasa besar bisa menikmatinya. Wanita peri sangat langka di The Spirit Cage. Tidak heran Conway akan kehilangan nyawanya demi mereka. Di dunia nyata, keluarga Mace tidak pernah diberi wanita peri karena kekuatan mereka tidak memenuhi syarat untuk diakui oleh para peri. Jadi, kaum peri tentu tidak akan mengirimkan wanita peri ke keluarga Mace. 10. David menyebutkan sebuah angka. 9, 8, 7. Saat angka-angka keluar dari mulut David satu demi satu, segera keluarlah 3 angka terakhir. Suasananya sangat tegang. Dilihat dari ucapan anak buah Conway, Basil tahu kalau pemuda di hadapannya ini sangat sakti dan bisa membuat mereka tak berdaya hanya dengan satu gerakan saja. Dia menduga kedua belah pihak mungkin tidak akan dapat mencapai kesepakatan dan terjadi konflik, itulah sebabnya dia membawa semua anggota keluarga Mace yang kuat. Akan lebih baik jika dia bisa menakuti David. Jika tidak bisa, maka ia harus mengalahkan David secepatnya jika terjadi perkelahian. 3, 2, 1. Ketika David mengucapkan, 1, tiba-tiba angin bertiup kencang di halaman depan yang kecil dan begitu kuatnya sehingga tidak seorang pun dapat membuka mata. David telah mengambil langkah pertama dan pertempuran telah dimulai. Karena keluarga Mace menolak untuk pergi dan ingin mati, bagaimana mungkin dia tidak memenuhi permintaan mereka? Bab 2223. Rumah yang dibeli David berada di daerah Seoul yang makmur. Rumah itu menempati lahan yang luas dan menghabiskan banyak biaya. Selain itu, ada juga rumah-rumah di sekitarnya. Oleh karena itu, apa yang terjadi di halaman depan dapat dilihat dari bangunan di sekitarnya. Banyak pasukan melihat Basil membawa orang ke tempat David, keduanya berdiri saling menjauh, dan juga pertempuran yang akan segera terjadi. Mereka semua menunggu pertempuran. Mereka berharap keluarga Mace akan mendapat masalah sehingga mereka berhenti bersikap sombong. Sejak Basil menjadi wali kota Seoul, keluarga Mace secara bertahap menjadi lebih berkuasa. Dia ingin terlibat dalam segala hal untuk mendapatkan keuntungan. Selain Conway Mace, si boros dan manja,
keluarga Mace di Seoul lambat laun kehilangan kredibilitas. Jika ada yang bisa memberi pelajaran pada keluarga Mace, diyakini sebagian besar orang akan sangat senang. Ketika David berteriak, 1. Basil juga berteriak, maju. Bukan hanya David saja yang pindah, tetapi seluruh petinggi keluarga Mace juga pindah serentak. Karena Pebbles, Benny, Putri Evie, dan keempat wanita peri ada di belakangnya, David akan menyelesaikannya dengan cepat dan tidak membuang banyak waktu dengan keluarga Mace untuk mencegah para wanita itu terluka secara tidak sengaja. Dibandingkan dengan tadi malam, kali ini David telah meningkatkan kekuatannya. Jika David menggunakan 10% kekuatannya untuk membunuh Conway tadi malam, sekarang, dia menggunakan 30%. Tentu saja, ini hanya metafora. Seberapa kuat kekuatan tempur David? Bahkan dia, sang pemilik, tidak tahu. Pokoknya, setiap kali dia bergerak, dia harus berusaha sekuat tenaga menahannya, kalau tidak bisa menimbulkan kerusakan yang serius. Ketika pertama kali memasuki The Spirit Cage, ular kecil yang dibunuhnya dengan pukulan ringan dianggap oleh orang lain sebagai binatang yang tak ternilai harganya. Saat itu, David tahu bahwa kekuatan tempurnya di dunia ini mungkin mendekati ekstrim. Lagi pula, di dunia nyata, kekuatan mentalnya sudah luar biasa kuat. Sekalipun orang lain memiliki kekuatan beberapa tingkat lebih tinggi daripada David, kekuatan mentalnya sendiri membuat mereka sulit menyamainya. Hal itu terlihat ketika ia menggunakan kekuatan pikirannya untuk menghalangi Nek Sang Sein demi menyelamatkan nyawanya sendiri saat ia masih berada pada peringkat penguasa alam abadi. Sementara itu, The Spirit Cage adalah perwujudan kekuatan pikiran. Jadi, kekuatan seseorang bergantung sepenuhnya pada kekuatan-kekuatan pikiran. Ini adalah ibu kota David di The Spirit Cage. David mengeluarkan energinya dan badai yang kuat bertiup di halaman depan, menyebabkan debu beterbangan di mana-mana. Akibatnya, keluarga Mace di halaman depan tidak bisa membuka mata. Orang-orang yang berada di gedung-gedung di kejauhan juga tidak dapat melihat situasi dengan jelas karena debu yang beterbangan akibat badai. Ketika debu mulai menghilang, semua orang tercengang dan tidak mempercayai mata mereka. Mereka melihat ratusan pembangkit tenaga listrik dari keluarga Mace tergeletak tak bergerak di tanah. Bahkan Basil, orang kedua yang bertanggung jawab atas keluarga Mace dan wali kota Seoul diinjak oleh David, dalam keadaan hampir meninggal. Ada tatapan ngeri yang mendalam di matanya. Ketika David mengambil tindakan, para pemimpin besar yang dipimpinnya pun ikut bertindak. Ia ingin menjatuhkan David terlebih dahulu tetapi terhalang oleh badai. Sebelum dia bisa menilai situasi, rasa sakit yang hebat menyerangnya dan dia kehilangan kekuatan untuk melawan. Pada saat yang sama, semua anggota keluarga Mace yang berkuasa tergeletak di tanah. Tidak diketahui apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal. Dia terlalu kuat. Dia begitu kuat hingga membuatku sesak napas. Basil juga pernah ke kota tingkat pertama Wir, tetapi dia belum pernah melihat orang yang begitu kuat. Dengan kekuatan David, dia pasti akan menjadi yang teratas bahkan di kota lapis pertama seperti Wir, apalagi di kota lapis kedua seperti Seoul. Bagaimana si Conway yang pemboros itu bisa memancing karakter seperti itu? Bab 2224. Bahkan Tuhan menginginkan keluarga Mace mati. Aku tidak ingin keadaan menjadi seperti ini. Aku sudah memberimu kesempatan lebih dari sekali. Sayang sekali kau tidak menghargainya. Kalau begitu, kau tidak bisa menyalahkanku. Kau yang memintanya, kata David acuh tak acuh. Master David, maafkan aku, ini semua, karena, Basil tergagap. Dia ingin meminta maaf kepada David, memohon kepada David agar melepaskannya, dan membiarkan keluarga Mace pergi, tetapi dia bahkan tidak dapat mengucapkan satu kalimat lengkap pun. Saat ini, seluruh tubuhnya terasa sakit luar biasa. Basil tahu bahwa dia mungkin lumpuh sekarang. Sekalipun dia selamat, dia akan lumpuh. Jika kekuatan pikirannya di The Spirit Cage rusak, maka tubuhnya di dunia nyata juga akan terpengaruh. Tidak perlu minta maaf. Tidak ada gunanya. Sejak kita bertarung, kita sudah menjadi musuh, dan aku, David Liddell, tidak akan pernah bersikap lunak terhadap musuhku, apalagi memberi musuh kesempatan untuk bangkit kembali. David menggelengkan kepalanya.
Sekarang kekuatannya telah terungkap, dia harus mengirim keluarga Mace ke neraka. Dia tidak bisa memberi keluarga Mace kesempatan sedikit pun. Meskipun David sendiri kuat dan tidak takut akan balas dendam dari keluarga Mace, ada orang lain di sekitarnya. Seperti Benny. Mungkin keluarga Mace ketakutan dan tidak berani memprovokasi dia dan orang-orang di sekitarnya lagi, tetapi kemungkinan itu ada. Ada kemungkinan juga keluarga Mace akan mengetahui identitas Benny dan diam-diam menyerang keluarga Nah di kota Nightingale. Apa yang harus dilakukan David adalah menghilangkan semua kemungkinan agar tidak gagal. Tidak, jangan, aku mohon. Basil hanya berhasil mengucapkan 4 kata sebelum David menendang dengan keras. Menghancurkan. Seluruh tubuh Basil diinjak-injak ke tanah oleh David. Tanah berguncang seperti gempa bumi. Lalu, ada lubang besar di tanah. Basil yang sudah terluka parah, diinjak-injak kepalanya dengan kekuatan yang sangat besar hingga ia meninggal. Pemandangan yang mengerikan itu disaksikan oleh kekuatan lain di gedung sekitar. Mendesis. Semua orang terkesiap dan merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka. Kekuatan keluarga Mace di The Spirit Cage musnah begitu saja. Lord Basil Mace, wali kota Seoul dan orang nomor 1 yang berkuasa di Seoul, meninggal begitu saja. Benar-benar pemuda yang menakutkan. Dia bertarung sendirian melawan ratusan anggota keluarga Mace yang kuat dan menghancurkan keluarga Mace dengan kekuatan yang menghancurkan. Sungguh tidak dapat dipercaya. Saat ini, semua orang berharap bahwa David dapat menimbulkan beberapa ancaman terhadap keluarga Mace dan mengejutkan pasukan utama Seoul. Yang mereka dapatkan adalah kejutan yang sangat besar. Setelah David mengurus keluarga Mace, dia mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling. Pasukan besar yang menyaksikan kegembiraan itu terkejut dan bahkan tubuh mereka gemetar tanpa sadar. Menghadapi orang sekuat itu, yang ada dalam hati mereka hanyalah rasa takut. Tolong rahasiakan masalah hari ini dan saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya. Jika saya menemukan seseorang membocorkan ini, saya tidak keberatan untuk datang ke rumah Anda, kata David dengan dingin. Terjadi keheningan. Setelah menunggu beberapa saat, seseorang memberanikan diri untuk menjawab, tenang saja, Tuan. Kami tidak melihat apapun hari ini. Orang pertama yang memimpin, diikuti orang lain. Ya, tenang saja, Tuanku. Kami tidak melihat apapun yang terjadi hari ini, jadi tidak ada yang perlu kami bocorkan. Terima kasih. Setelah David selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke Peebles dan yang lainnya. Bab 2225. Benny masih shock. Sebelum pertempuran dimulai, dia mengira David akan menang. Akan tetapi, dia tidak menyangka dia akan menang begitu cepat dan begitu telak. Seoul tidak jauh dari kota Nightingale, jadi Benny tahu status keluarga Mace. Mereka pasti ada di posisi 3 teratas dan David memusnahkan keluarga yang begitu kuat begitu saja. Untuk waktu yang lama, Benny mengira bahwa David memiliki pengawal kuat yang bersembunyi secara rahasia untuk melindunginya. Bagaimanapun, dia tampak terlalu muda. Dia tampak seperti keturunan langsung dari kekuatan besar yang baru saja keluar untuk berlatih. Kali ini tidak terkecuali. Ketika David mengambil tindakan, badai menyapu debu di halaman depan, menyebabkan pandangan semua orang terhalang. Jadi, Benny tetap berasumsi bahwa hal itu dilakukan oleh pengawal yang diam-diam melindungi David. Bahkan itu cukup mengejutkan. Dengan pengawal yang begitu kuat yang diam-diam melindunginya, itu sudah cukup membuktikan betapa mengerikannya kekuatan di belakang David. Jika dia disetujui oleh David setelah mengikutinya, dia pasti akan mendapatkan keuntungan tak terbatas. Nona Nah, saya serahkan sisanya pada Anda. Buang mayat-mayat keluarga Mace. David menghampiri para wanita itu dan berkata pada Benny. Jangan khawatir, Tuan David, aku akan segera membereskan halaman. Benny menjawab dengan cepat, kembali tersadar. Terima kasih atas masalahnya. Tidak masalah. Tidak masalah sama sekali. Ini yang seharusnya kulakukan. Peebles mengulurkan tangannya ke arah David untuk memeluknya. David tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia berlutut, membelai kepala gadis kecil itu, dan bertanya, David telah membunuh begitu banyak orang kali ini. Apakah kamu takut? Aku tidak takut.
Kau hanya membunuh orang jahat. Bahkan jika Davey tidak membunuh mereka, aku juga akan membunuh mereka untuk membalaskan dendammu saat aku dewasa nanti. Mereka yang menindas Davey semuanya orang jahat, kata gadis kecil itu dengan serius. David menggendong gadis kecil itu dalam pelukannya dan berdiri. Pebbles, kamu masih muda, jadi kamu tidak bisa terus-terusan memikirkan kekerasan. Meskipun kita tidak membuat masalah dan tidak takut masalah, para gadis harus bersikap seperti gadis. Tidak baik bersikap kasar atau kamu tidak akan bisa menikah saat kamu dewasa. Biarkan aku yang menangani semua hal yang kasar di masa depan, oke? Tidak, aku juga ingin membantu Davey. Aku tidak akan menikah. Gadis kecil itu cemberut dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Kemudian, dia berpikir sejenak dan menambahkan, jika aku harus menikah, aku hanya akan menikahi Davey. Baiklah, kamu hanya akan menikah denganku dan aku akan menunggumu sampai dewasa, kata David bercanda. Menurutnya, seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun masih kekanak-kanakan dan tidak akan mengerti apa arti pernikahan. Mungkin dia mendengarnya di suatu tempat dan sekarang menirunya. Dia akan segera melupakan ini. Mendengar apa yang dikatakan David, gadis kecil itu kembali tersenyum bahagia. Kalau begitu, sudah beres. Kamu harus menunggu sampai aku dewasa. Tentu, ini kesepakatan, ini kesepakatan. David tidak tahu bahwa sifat kekanak-kanakannya telah menanam benih di hati gadis kecil itu. Kemudian, benih itu berakar dan tumbuh. Tidak diketahui bagaimana dia akan menghadapi David ketika dia dewasa dan mengingatnya. Sambil menggendong Pebbles di tangannya, David memasuki rumah besar itu, diikuti oleh Putri Evie dan 4 wanita peri. Benny mulai mengarahkan pengawal keluarga Nah untuk membersihkan mayat-mayat di halaman. Pasukan utama juga segera pergi. Apa yang mereka lihat hari ini sudah cukup untuk mereka cerna untuk waktu yang lama. Pasukan keluarga Mace di The Spirit Cage telah sepenuhnya dimusnahkan. Jadi, sulit untuk mengatakan apakah mereka akan berani mengirim lebih banyak orang. Jika memang begitu, Saul pasti akan mengalami perombakan besar-besaran. Keluarga Mace membiarkan harta keluarga sebesar itu tak terurus. Siapa yang tidak ingin memanfaatkan kesempatan untuk meraup keuntungan? Ditambah lagi, tidak ada yang menjadi wali kota sekarang. Karena Basil meninggal, posisi wali kota menjadi kosong. Kekuatan utama Saul akan bekerja sama untuk bersaing memperebutkan posisi wali kota. Saul pasti kacau balau. Kecuali keluarga Mace, semua pasukan akan mendapatkan manfaat yang sesuai. Bab 2226. Berapa banyak yang didapat tergantung pada kekuatan mereka. Semakin kuat kekuatan mereka, semakin banyak yang akan mereka dapatkan. Semua orang yang tinggal di sekitar David hari itu pindah. Mereka yang dapat tinggal di daerah pusat kota Saul memiliki kekayaan bersih yang sangat tinggi dan mereka tidak ingin bertetangga dengan seorang pembunuh seperti David. Meskipun keluarga Mace yang datang untuk memprovokasinya, David bersikap seolah tidak terjadi apa-apa setelah ia membunuh ratusan orang kuat dari keluarga Mace. Hal ini membuat penduduk sekitar merasa sangat takut. Apa yang akan mereka lakukan seandainya mereka secara tidak sengaja memprovokasi David dan terbunuh? Sekalipun mereka tidak memprovokasi dia, siapakah yang bisa yakin bahwa Daud tidak mempunyai musuh? Kalau seandainya datang musuh yang kekuatannya hampir sama dan kedua belah pihak terlibat perkelahian, bukankah penduduk sekitar juga akan menderita akibat pertempuran itu? Untuk menghindari bencana ini, satu-satunya pilihan adalah menjauh dan menjauh dari David. Pada hari-hari berikutnya, David bersenang-senang. Tidak seorang pun mengganggunya lagi. Insiden keluarga Mace tidak ditindaklanjuti dan keluarga Mace di dunia nyata juga tidak mengutus siapapun untuk mengganggu David. Mungkin mereka merasa hal itu akan sia-sia karena Basil dan ratusan orang hebat dari keluarga Mace bukanlah tandingan David meskipun bersama-sama dan pada akhirnya seluruh tim itu musnah. Keluarga Mace juga bertanya-tanya apakah musuh akan mendatangi mereka dalam kehidupan nyata untuk memusnahkan sisa keluarga mereka. Kadang-kadang pasukan Saul yang kuat datang mengunjungi David dengan membawa harta karun, kemudian ia akan membelinya sesuai dengan nilainya. Itu semua demi poin yang melimpah. Hari-hari berlalu perlahan dengan damai.
Thor menjadi juru bicara David dan dia akan mengumpulkan segala macam harta karun untuknya di Seoul. Gadis kecil Pebbles hanya mau makan dan tidur. Sekarang dia punya selera makan lebih besar, jadi dia makan lebih banyak lagi. Pada saat yang sama, tubuhnya juga tumbuh diam-diam, tetapi masih belum terlihat jelas. Jika bukan karena sistem David, orang-orang biasa tidak akan mampu membeli makanan untuk gadis kecil itu. Tentu saja, dalam proses ini, David juga mendapat manfaat besar. Tak lama setelah insiden keluarga Mace, poin mewahnya mencapai 10.000. Saat ini, dia tidak meninggalkan sangkar roh untuk kembali ke dunia nyata guna meningkatkan tubuhnya. Dia akan mengumpulkan 10.000 lagi agar dia bisa kembali untuk meningkatkan tubuh dan pikirannya sekaligus. Pada hari ini, poin mewah David akhirnya menembus angka 20.000 poin. Dia dapat meningkatkan tubuh dan pikirannya dari tingkat primordial 1 ke tingkat leluhur 1 secara bersamaan. Dia tahu bahwa sudah saatnya baginya untuk kembali ke kerajaan bintang untuk memperbaiki dirinya. Dia sudah lama tidak kembali, jadi dia juga akan melihat bagaimana keadaan semua orang. Pada malam harinya, David membuat alasan bahwa dia ingin sendirian. Pebbles berdiri berjaga tepat di luar pintu. Selama Davey belum keluar, tidak seorang pun dapat masuk dan mengganggu Davey. Kalau ada yang berani masuk, dia akan menghajarnya. Sambil duduk di tempat tidur, David menyalakan sistem dan keluar dari The Spirit Cage. Dia lalu mulai merasa pusing. Ketika dia membuka matanya lagi, dia telah kembali ke dunia nyata. Bab 2227. Kerajaan Bintang. Sekte Iridescent. David memandang 20.000 poin mewah dalam sistem sambil tersenyum di wajahnya. Spirit Cage adalah tempat yang hebat. Itu benar-benar tanah yang diberkati. Sudah berapa lama sejak dia memasuki The Spirit Cage? Setelah beberapa perhitungan, ternyata hanya beberapa bulan. Sekarang, kekuatannya hampir menembus ke tingkat terakhir alam ilahi, tingkat dewa leluhur. Tingkat dewa leluhur. Sekalipun David belum pernah ke The Spirit Cage, bertanya kepada Benny tentang situasi khusus The Spirit Cage, atau tidak tahu apa tingkatan Ancestral Deity Rank, dia tetap tahu bahwa itu bukanlah sesuatu yang umum. Dewa leluhur, hanya namanya saja sudah sangat menakutkan. Azul, seorang dewa, sudah memiliki status tinggi di keluarganya. Oleh karena itu, orang hanya bisa membayangkan status dewa leluhur. David akan menerobos lebih dulu. Ia akan menggunakan poin-poinnya yang melimpah dan kemudian meningkatkan kekuatannya. Dia tidak ragu mengklik tanda plus di belakang kolom isi. Setelah jendela terbuka, dia mengklik ya. 10.000 poin mewah lenyap. Kemudian, David memejamkan mata dan merasakan perubahan yang ditimbulkan oleh terobosan fisiknya. Setelah terobosan fisik, David mengklik tanda plus di belakang kolom pikiran. Itu sama saja. Sebanyak 10.000 poin mewah lainnya dikonsumsi. Awalnya terdapat lebih dari 20.000 poin mewah, kini hanya tersisa lebih dari 100 poin. Peningkatan pikiran jauh lebih tidak nyaman daripada tubuh. Namun bagi David yang sudah terbiasa, hal itu tidak menjadi masalah. Tak lama kemudian, kekuatan pikirannya pun mencapai tingkat leluhur 1. Lalu terobosannya berakhir. Baik tubuh dan pikirannya mencapai tingkat leluhur 1. Kekuatan tempurnya juga mencapai tingkat dewa leluhur pemula. Jika dia memiliki 9.000 poin mewah lagi untuk meningkatkan tubuhnya ke level leluhur 10, kekuatan David dapat mencapai puncak peringkat dewa leluhur, batas alam ilahi. Sambil mengepalkan tangannya dan merasakan kekuatan yang mengalir dalam tubuhnya, David merasa bahwa ia kini dapat meninju menembus jagat raya. Keren sekali rasanya memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya. Sekarang, ia berharap keluarga Vader akan datang lebih cepat sehingga ia bisa memberi mereka pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. David tidak percaya bahwa keluarga Vader akan mengirimkan dewa leluhur yang kuat. Itu tidak realistis. Sulit untuk mengatakan apakah keluarga Vader memiliki dewa leluhur atau tidak. Kalaupun mereka punya, mereka akan menjadi Grandmaster dan bagaimana mereka bisa keluar dengan mudah. Setelah terobosan itu selesai, David berdiri dan meregangkan otot-ototnya sebelum berjalan keluar dari tempat tinggalnya yang terpencil.
Dia tidak tinggal di area terlarang Sekte Iridescent untuk menyendiri. Sebaliknya, itu adalah halaman terpisah dengan pemandangan indah di kedalaman Sekte Iridescent. Saat dia mendorong pintu hingga terbuka, berjalan keluar ruangan, dan tiba di halaman, hari masih siang di dunia nyata dan matahari bersinar terang. Sambil merasakan hangatnya sinar mentari di sekujur tubuhnya, David menatap matahari yang menggantung di langit dan merasa penasaran. Spirit Cage hanyalah dunia virtual, jadi bagaimana bisa begitu nyata? Tidak ada perbedaan antara bersenang-senang di sana dan di dunia nyata. Bahkan rasa sakit yang diderita saat terluka pun beberapa kali lipat lebih parah dibandingkan di dunia nyata. Belum lagi kematian. Kematian di The Spirit Cage berarti hilangnya jiwa, jadi sudah sewajarnya seseorang tidak akan bisa bangun lagi di dunia nyata. Bagaimana seseorang bisa memiliki tubuh tanpa jiwa? Setelah berpikir sejenak, David menggelengkan kepalanya, masih tidak dapat memahami poin utamanya. Peradaban tingkat 9 memiliki caranya sendiri. Bab 2228. Sekalipun David telah menjadi dewa leluhur, dia tetap tidak dapat mengerti. Bagaimanapun, pengetahuannya masih terlalu sedikit. Bumi tempat dia dilahirkan bahkan belum mencapai peradaban level 1, jadi bagaimana dia bisa mengerti hal-hal tentang peradaban level 9? Karena tidak dapat menemukan jawabannya, David menyerah. Ia percaya bahwa seiring kekuatannya bertambah kuat, suatu hari ia akan mengungkap misteri alam semesta dan mengintip misterinya. Ia terus berjalan dan tiba di gerbang halaman. Ia bersiap untuk menemui Celia dan yang lainnya. Begitu dia membuka pintu, dia melihat dua orang murid perempuan sekte warna-warni berdiri di depan pintu. Begitu melihat David, kedua murid perempuan itu mengepalkan tangan mereka, berlutut di tanah dengan satu lutut, dan berkata dengan gembira, "Salam, Guru David." "Selamat datang kembali, Guru David." Pada saat yang sama, mereka berpikir dalam hati, apakah ini Master David legendaris yang menyelamatkan Star Kingdom? Dia sangat muda. Dia terlihat lebih tampan daripada foto-foto yang beredar. Dia sangat menawan. Jika kita dapat mengikuti Tuan David dan melayaninya sebagai pembantu, kita tidak akan menyesal dalam hidup ini. Ketika keduanya dipilih untuk menjaga David, mereka hampir pingsan karena kegembiraan. Mereka menantikan suatu hari ketika Guru David akan datang sehingga mereka dapat melihatnya secara langsung. Karena mereka sedang bekerja shift dan ada orang lain selain mereka, semua orang berharap bahwa mereka dapat bertemu David yang keluar saat mereka sedang berjaga. Sekarang berita tentang David sudah tersebar luas. Master David adalah orang terkuat dan juga penyelamat kerajaan bintang. Dia mengalahkan seseorang yang datang dari peradaban tinggi untuk menghancurkan kerajaan bintang dan menyelamatkan seluruh kerajaan bintang. Dikatakan pula bahwa kekuatannya telah melampaui 6 orang suci kerajaan bintang dan telah mencapai alam lain. 6 orang suci itu kini sudah berlalu. Saat ini semua orang memuja Guru David. Mereka rela mencuci kakinya setiap hari, apalagi menjaganya. Jika seseorang dapat memiliki sedikit hubungan dengan Master David, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di Star Kingdom. Bahkan ke-6 orang suci pun harus memberi penghormatan kepada David ketika mereka melihatnya. Kehormatan macam apa itu? Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya David penasaran. Dia terkejut melihat dua wanita cantik di pintu ketika dia melangkah keluar. Guru David, Dewi Mimpi meminta kami untuk menjagamu karena dia khawatir kau tidak akan menemukan siapapun setelah kau keluar. Kau dapat memberitahu kami apapun yang kau butuhkan dan kami akan segera memberitahu Dewi Mimpi dan menyelesaikannya untukmu, kata salah satu murid. Sambil berkata demikian, dia menatap ke arah David. Cahaya luar biasa bersinar di matanya. Dia masih tidak percaya bahwa dia bertemu dengan Guru David yang keluar dari pengasingannya. Apakah Tuhan menjaganya? Jika Tuan David menyukainya dan membiarkannya menjadi pembantunya, dia akan bisa berubah dari miskin menjadi kaya. Bukankah dia akan makmur? David bisa melihat kegembiraan keduanya. Dia bertanya-tanya, apakah aku sepopuler sekarang? Jelas ini adalah pertama kalinya mereka bertemu saya, tetapi mereka sangat bersemangat. Apakah karena aku naik level sehingga aku menjadi lebih menarik? Astaga, kurasa tidak baik bagi seorang pria untuk menjadi terlalu menarik.
Aku adalah pusat perhatian semua wanita dimanapun aku berada. Ditambah lagi, keindahannya juga selalu terbaik. Untungnya, aku bukan AFC Boy. Jika tidak, wanita di dunia akan berada dalam masalah. David merasa tidak berdaya dan berpikir dengan arogan. Dia ingin mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan apapun untuk membuat mereka pergi. Namun, dia berhenti ketika kata-katanya sudah di ujung lidahnya. Bukankah akan terlalu menyakitkan dan kasar jika mengatakan hal itu? Gadis-gadis itu bekerja keras menjaga di sini, hujan atau cerah. Meskipun tidak ada gunanya, mereka tetap melakukan sesuatu yang baik. Setidaknya, mereka baik hati. Bab 2229. David tidak tega mengatakan sesuatu yang akan menyakiti kedua murid sekte Iridescent yang menjaganya. Bukan karena mereka cantik. Siapapun yang mengenal David tahu bahwa dia memiliki sikap yang sangat berbeda terhadap musuh dan teman. Terhadap musuh, David dapat membunuh mereka semua tanpa memberi mereka kesempatan, tetapi terhadap teman, dia selalu berhati lembut. Bagi banyak orang yang kejam, ini adalah titik lemahnya. Namun, David tidak terlalu memikirkannya. Jika seseorang tidak memiliki perasaan saja, apakah ia tetap seorang manusia? Emosi, keinginan, dan perasaan adalah yang membedakan manusia dari hewan. Apa bedanya manusia dengan hewan jika mereka bisa meninggalkan keluarga, kekasih, dan teman-temannya? Kalian berdua telah bekerja keras akhir-akhir ini. Terima kasih. Karena aku sudah di luar, kalian dapat kembali dan beristirahat dengan baik. David mengucapkan terima kasih kepada para pengikutnya. Begitu David mengatakan hal itu, kedua murid perempuan sekte Iridescent menjadi semakin bersemangat. Guru David berterima kasih kepada kita. Lagi pula, dia melakukannya dengan sangat baik. Ini adalah orang terkuat di Kerajaan Bintang, orang yang menginjak 6 orang suci yang mendominasi Kerajaan Bintang dalam waktu yang sangat lama. Dia muda, kuat, tampan, lembut, dan baik hati. Inilah tipe pria idaman setiap wanita. Tuan David, Anda sangat baik. Merupakan kehormatan bagi kami untuk melayani Anda, dan kami tidak akan tinggal di sini sepanjang waktu. Kami bekerja secara bergiliran sehingga tidak terlalu membosankan. David mengangguk ketika mendengarnya. Baiklah, bawa aku menemui Lady Dream. Dia ingin menemui Celia dan para wanita terlebih dahulu sebelum kembali ke The Spirit Cage, tetapi dia berubah pikiran pada menit terakhir. Dia akan pergi menemui Nova dan melihat apakah ada sesuatu yang besar terjadi di Star Kingdom saat dia pergi. Semakin berkuasa dia, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikulnya. David telah mengambil tanggung jawab untuk menjaga stabilitas Kerajaan Bintang sebagai tugasnya. Baiklah, silakan ikut dengan kami, Tuan David. David mengikuti kedua murid perempuan itu ke ruang belajar tempat Nova biasa bekerja. Tok tok tok. Salah satu dari mereka mengetuk pintu. Siapa di sana? Suara Nova terdengar. Lady Dream, ini aku. Tuan David ada di sini. Tuan David, yang mana? Sebelum Nova bisa menyelesaikan ucapannya, dia membuka pintu dari dalam. Ketika dia melihat David, matanya berbinar dan dia bertanya, David, oh, tunggu, Tuan David, Anda sudah keluar dari pengasingan. Secara naluriah ia memanggil David dengan namanya, tetapi kemudian ia teringat perubahan status David. David bukanlah orang yang sama yang dipukuli Nex sampai tidak bisa melawan lagi. David adalah idola Star Kingdom. Dia adalah Master David, orang nomor 1 di Star Kingdom dan penyelamat. Saya baru saja keluar. Nova, sebaiknya kamu panggil saja saya dengan nama saya. Saya tidak biasa dipanggil Master David, kata David sambil tersenyum. Tidak mungkin. Aku akan dimarahi jika orang luar mendengarku memanggil namamu. Masuklah. David memiliki pertanyaan dalam hatinya, tetapi dia tidak langsung bertanya. Kemudian, dia berjalan ke ruang belajar. Nova berkata kepada kedua muridnya, kalian sebaiknya melanjutkan urusan kalian. Ya, Nona Dream, kata keduanya dengan hormat. Mereka berbalik untuk pergi. Pada saat yang sama, mereka takjub dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Tampaknya Lady Dream memiliki hubungan khusus dengan Master David. Tidak heran Guru David memilih tinggal menyendiri di Sekte Iridescent.
Bab 2230. Mereka semua adalah anggota sekte Iridescent pada tingkat terendah, jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi di area terlarang. Hanya orang senior yang tahu. Lagi pula, daerah terlarang itu jauh dari daerah tempat tinggal sekte Iridescent. Setelah David masuk ke ruang kerja, dia duduk tanpa basa-basi. Nova menuangkan secangkir teh untuknya dan bercanda, "Tuan David, silakan nikmati." "Nova, ada apa denganmu? Berhenti memanggilku Tuan David. Aku tidak biasa dipanggil seperti itu olehmu." "Tidak apa-apa jika orang lain memanggilku seperti itu, tapi kenapa kau juga melakukan itu?" tanya David tak berdaya setelah menyesap tehnya. Kata-katanya membuat Nova tertawa. Pada saat yang sama, dia merasa rileks. Tampaknya David masih sama. Dia tidak berubah karena kekuatannya. Setidaknya David masih yang dikenalnya. Baiklah, aku akan berhenti bercanda denganmu. Mari kita mulai. David, mengapa kau keluar begitu cepat? Apakah hidup menyendiri selama beberapa hari terakhir ini efektif? Apakah ada peningkatan kekuatanmu? Tanya Nova dengan khawatir. Keluarga Vader berkuasa sekitar 300 tahun sekali dan hanya David yang mampu menyelamatkan Star Kingdom saat itu. Jadi Nova sangat peduli dengan kemajuan David. Bukan hanya dia, Sid dan para orang suci lainnya pun sangat khawatir. Kadang-kadang, mereka akan mengirim pesan menanyakan situasi David. Jika David tidak membaik, kerajaan bintang tidak akan berdaya dan bisa musnah saat keluarga Vader menyerang 300 tahun kemudian. "Mengapa kamu tiba-tiba menanyakan hal ini?" David bertanya-tanya. "Tentu saja, aku harus bertanya. David, kau tidak lupa bahwa keluarga Vader akan kembali ke Star Kingdom 300 tahun kemudian, kan? Saat itu, hanya kau yang bisa menghadapi mereka, tetapi jika kau tidak bisa meningkatkan kekuatanmu, kita akan mati saat keluarga Vader datang. Ini terkait dengan hidup dan mati seluruh Star Kingdom, jadi bukan hanya aku, tetapi Lord Sid dan geng juga khawatir," jelas Nova. "Jadi begitu." David mengerti. Tidak heran Nova bertanya tentang kemajuan saya. "Benar sekali. Jangan khawatir, Nova, aku yakin setelah 300 tahun, aku akan memberikan keluarga Vader sebuah kemenangan besar. Kejutan saat mereka sampai di sini. Aku akan memberitahu mereka bahwa meskipun tingkat peradaban kerajaan bintang tidak setinggi mereka, mereka tidak dapat menindas kita dengan mudah." David meyakinkan, menepuk dadanya. Dia tidak memberitahu Nova situasi yang sebenarnya. Bahwa dia sekarang telah mencapai tingkatan terakhir alam ilahi, tingkat dewa leluhur. Entah keluarga Vader mengirim seseorang atau mereka datang dengan kekuatan penuh, David tidak akan merasa takut. Mereka baru mengetahui pemenangnya setelah bertarung. Dan segera, David akan melangkah lebih jauh. Puncak alam ilahi, atau bahkan lebih tinggi lagi. Lalu, siapakah keluarga Vader? Dilihat dari kecepatan David memperoleh poin mewah di The Spirit Cage, keluarga Vader tidak lebih dari sekadar sekelompok semut baginya 300 tahun kemudian. Benarkah? Mata Nova berbinar, tampak terkejut. "Tentu saja, aku tidak keberatan jika yang lain tidak percaya padaku, Nova, tapi tidakkah kau percaya padaku? Apakah kau masih ingat saat pertama kali kita bertemu? Aku baru saja memasuki alam abadi, dan pada akhirnya, aku mengatasi semua rintangan dan menjadi dewa parsial, dan menyingkirkan Azul. 300 tahun sudah cukup bagiku untuk mempersiapkan diri dengan baik." "Benar sekali." Nova mengangguk mengiyakan. Sekarang, dia merasa seperti sedang bermimpi. Bagaimana mungkin anak muda itu, yang dipukuli Nek sampai tidak berdaya melawan, bisa mencapai tingkatan ini dalam waktu sesingkat itu? Bahkan 6 orang suci yang mendominasi kerajaan bintang selama bertahun-tahun diinjak-injak dengan kejam oleh David. Sulit dipercaya. Mungkin orang di depannya dikirim oleh surga untuk menyelamatkan kerajaan bintang. Tanpa David, tidak ada seorang pun di Star Kingdom yang bisa menjadi lawan Azul ketika ia menyerap cukup banyak pengorbanan dan pulih.